Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Baik, kali ini kita akan belajar tentang instrumen penelitian. Nah, ini sekilas pendahuluannya. Jadi sebenarnya instrumen penelitian ini kenapa penting untuk dibahas ya? Instrumen itu atau arti kata lainnya sebenarnya alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ya. Nah, proses pengumpulan data dalam penelitian itu menjadi satu hal yang penting atau di sini disebut sebagai satu langkah yang strategis dalam penelitian ya. Karena sebenarnya penelitian itu kan intinya kita mengumpulkan sejumlah data, kemudian diolah, disimpulkan, terus kita gunakan data tersebut untuk membuktikan hipotesis atau dugaan. Jadi kalau alat atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data salah, bisa jadi juga datanya kurang tepat sehingga kesimpulannya salah dan hipotesisnya jadi salah gitu ya. Seperti contoh sederhana, mungkin kita mau meneliti tentang berat badan orang, manusia, tapi kita nggak punya timbangan badan, kita pakai timbangan gula. Bisa juga sama-sama timbangan tapi jadi kurang pas, datanya nanti nggak baik, nggak bagus ya. Bisa jadi ada selisih sehingga kesimpulannya salah. Jadi kita harus menggunakan suatu alat yang tepat untuk mendapatkan data yang tepat supaya kesimpulannya baik gitu ya. Nah, berikutnya adalah, mohon maaf ada yang lewat ya iklan. Instrumen penelitian ini yang baik akan menghasilkan data penelitian yang baik pula, seperti tadi sudah saya sampaikan ya. Berikutnya adalah instrumen penelitian punya syarat harus valid dan reliable. Jadi valid itu artinya instrumen atau alat yang kita pakai itu harus benar-benar mampu mengukur apa yang akan diukur. Kalau saya kasih contoh tadi, misalkan mau mengukur berat badan seseorang, kita penelitiannya misalkan hubungan antara obesitas dengan kejadian hipertensi gitu ya. Kemudian kita obesitasnya itu kita harus timbang berat badan, tapi karena kita nggak punya timbangan berat badan, udahlah nggak apa-apa pakai timbangan beras atau timbangan gula atau timbangan tepung bahkan. Nah, ini nggak cocok ya, atau tidak valid. Jadi alatnya tidak valid gitu ya. Berikutnya adalah reliable. Reliable ini artinya instrumen ini kalau kita pakai berulang-ulang kan menunjukkan hasil yang sama. Misalkan tadi masih contoh yang berat badan ya, kita mengukur berat badan dengan timbangan berat badan, timbangan injak ya. Misalkan jam 7 pagi diukur beratnya 70, jam 8 diukur beratnya 70, siang diukur lagi beratnya 70, berarti konsisten. Ini namanya alat tersebut reliable, dipakai ngukur berulang-ulang hasilnya tetap. Tapi kalau kita punya suatu timbangan, misalkan jam 7 pagi diukur beratnya 70, jam 9 pagi diukur beratnya jadi 75, jam 12 siang diukur jadi 86. Nah, ini nggak reliable gitu ya. Kok diukur dengan kondisi yang sama, kondisi pasien yang sama ya, nggak pakai baju besi misalkan, konsisten, tapi beratnya berubah-ubah, berarti yang salah, alatnya nggak reliable. Bisa jadi timbangan injaknya rusak gitu ya. Baik, berikutnya tadi sudah saya kasih contohnya adalah hubungan obesitas terhadap kejadian hipertensi pada remaja ya. Itu dia. Tadi kita coba identifikasi ya. Jadi variabel dependent penelitian ini adalah hipertensi, variabel independennya adalah obesitas. Jadi instrumen alat dalam penelitian tadi apa? Oh, yang pertama instrumen atau alat untuk mengumpulkan datanya adalah timbangan berat badan untuk mengukur atau mengumpulkan data seputar berat badan. Pakai timbangan injak ya yang ini. Sedangkan data terkait hipertensi yang variabel dependent tadi, alat atau instrumennya yang dipakai adalah tensimeter raksa ini ya. Baik. Nah, instrumen itu juga wujudnya nggak selalu alat seperti timbangan sama tensimeter tadi ya, bisa juga pakai kuesioner dan lain-lain nih. Nah,
Kalau misalkan saya punya satu judul penelitian, yaitu hubungan kepatuhan terapi terhadap kualitas hidup pasien dengan hipertensi, maka kita identifikasi, kita dapat variabel dependennya adalah kualitas hidup dan variabel independennya adalah kepatuhan terapi. Nah, instrumen apa yang dipakai untuk mengukur kualitas hidup orang? Bisa pakai timbangan? Tidak, ya. Kepatuhan terapi bisa diukur pakai tensimeter? Tidak. Pakai apa ya? Direnungkan. Nah, instrumen alat pengumpul datanya setelah cari literatur, baca sana dan di sini, dapatlah kita suatu hal bahwa kepatuhan terapi itu bisa diukur. Alatnya atau instrumennya adalah menggunakan kuesioner. Kualitas hidup juga ada kuesionernya. Nah, kuesionernya apa? Ada namanya ya kuesionernya. Ini contoh. Jadi kalau kepatuhan terapi itu bisa diukur pakai kuesioner MMAS 8. Disebut 8 karena jumlah pertanyaannya 8. MMAS adalah Moresky Medication Adherence Scale. Kalau ini kualitas hidup banyak kuesionernya, salah satunya ada kuesioner SF36 atau short form 36. Nah, sebenarnya mengumpulkan data atau instrumen penelitian itu bentuknya banyak. Ya, bisa menggunakan tes, bisa kuesioner, bisa interview, bisa observasi, bisa juga dokumentasi. Jadi adik-adik mungkin nanti dalam penelitiannya coba diidentifikasi sendiri. Nanti saya kalau mengumpulkan data penelitian dari responden saya itu caranya apa? Oh, misalnya responden saya adalah lansia yang mengalami diabetes mellitus. Kemudian saya akan memberikan mereka suatu tindakan terapi tertentu. Saya lihat mereka, oh berarti observasi, misalnya begitu ya. Dipilih, nanti coba dilihat variabel masing-masing dan coba kalau penelitian saya itu pakai yang mana, mau tes, kuesioner, interview atau yang mana. Yang pertama yang model tes ya, yang model tes. Jenis data dalam penelitian itu bisa bentuknya fakta, bisa pendapat, bisa kemampuan. Kalau fakta itu contohnya seperti tadi, kita timbang berat badan, ya fakta. Itu namanya fakta. Berat badannya 70, itu fakta. Kemudian pendapat, pernah nggak ngisi kuesioner? Apakah Anda setuju dengan ini itu? Nah, itu namanya pendapat. Tapi ada juga jenis data itu yang modelnya kemampuan. Jadi kita mengukur kemampuan subjek. Ada pakai tes, itu namanya ya. Tesnya ada yang buatan, ada juga yang tesnya terstandar. Tes buatan itu dibikin oleh peneliti untuk mengukur kemampuan subjek, tapi belum pernah dipakai sebelumnya. Jadi perlu diuji dulu. Apakah pertanyaan-pertanyaan sudah baik, apa belum, gitu ya. Apakah pertanyaannya sudah mampu mengukur apa yang ingin diukur, gitu ya. Jangan-jangan kita mau mengukur kualitas tidur responden, tapi pertanyaan-pertanyaannya nggak mengarah kepada seputar pertanyaan kualitas tidur misalnya ya. Kemudian ada yang kedua adalah tes terstandar. Ini sudah tersedia, udah diuji berkali-kali dan sudah dipakai secara umum, yang nggak usah buat, tinggal dipakai aja ya. Contohnya ini, hubungan antara kompetensi penolong pertama dengan pencegahan cedera kepala sekunder. Ini berarti dia variabel independennya adalah kompetensi penolong pertama ya. Kemudian variabel dependennya adalah kejadian cedera kepala sekunder ya. Untuk contoh saya tampilkan di lembar kerja, nanti bisa dicek ya. Jadi ini modelnya kita mengukur kemampuan responden atau subjek. Jadi kita memakai, nanti membuat suatu instrumen bentuknya untuk mengetes, bisa nggak? Oke, ya. Itu beberapa contoh jenis tes yang sudah terstandar, nggak perlu repot. Jadi kalau ada penelitiannya nanti tentang misalnya tentang tahap tumbuh kembang anak, ya nggak usah membuat instrumen penelitian lagi, cukup digunakan yang sudah ada. Karena DDST, Denver
development screening test itu kan sudah mengukur mampu ya, terbukti valid, reliable untuk mengukur tahap tumbuh kembang anak ya sampai usia tertentu, bayi dan anak sampai usia tertentu, dan meliputi 4 aspek gitu kan, motorik dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau jenis-jenis data yang mau diukur adalah ini, silahkan dipakai saja, tidak perlu membuat kuesioner atau instrumen atau jenis tes yang baru, dipakai saja. Berikutnya adalah kuesioner atau angket. Nah, ini kita memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden ya. Tuh. Ada tipe pertanyaannya yang terbuka, ada tipe yang pertanyaannya tertutup ya. Kuesioner terbuka itu berarti responden diberi kesempatan untuk jawab dengan kalimatnya sendiri, jadi dia bebas jawab ya, kayak jawaban IC itu maksudnya ya. Kalau kuesioner jawab tertutup itu jadi pilihan dari kita, subjek tinggal memilih aja ya. Contohnya itu kalau pertanyaan terbuka, bagaimana pendapat Anda tentang upaya pemerintah Kabupaten Malang dalam pencegahan COVID-19? Itu pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan tertutup, apakah Anda setuju seluruh warga Malang wajib menggunakan masker saat berada di luar rumah? Wajib, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu berarti kan pertanyaannya jenisnya yang tertutup ya. Berikutnya langkah-langkah menyusun kuesioner. Misalkan adik-adik penelitiannya mencari kuesioner tapi belum pernah ada sebelumnya, maka harus menyusun kuesioner gitu ya. Maka caranya adalah yang pertama, merumuskan tujuan yang akan dicapai, kemudian mengidentifikasi variabel yang mau diukur tentang apa gitu ya. Seperti misalkan tadi saya ingin mengukur tentang kemampuan penolong dalam menolong korban kecelakaan gitu ya. Itu yang mau dituju tujuannya. Variabelnya yang diukur adalah kemampuan penolong, kemudian dijabarkan. Jadi kompetensi penolong kalau di gawat darurat tuh sudah pasti harus bisa ABC ya. Kemudian cek lagi, oh harus bisa ABC minimal. Nah, berarti nanti akan dibikin kisi-kisi. Nanti saya contohkan lagi di itu ya, di lembar kerja. Nanti saya kasih contoh. Kemudian jabarkan lagi. Jadi kalau misalkan kalau orang awam, kebetulan penelitian yang tadi saya contohkan yang kompetensi penolong itu orang awam, jadi ada cari referensi itu ada DRABC, D-nya adalah danger, A-nya adalah airway, breathing, sirkulasi ya. D-nya danger itu artinya apakah penolong memindahkan korban ke tempat yang aman, A-nya membuka jenazah dan seterusnya ya. Itu dijabarkan dulu. Jadi cara membuat kuesioner itu identifikasi tujuannya, variabelnya apa, terus variabel itu lihat lagi di bab 2 tinjauan pustaka, indikatornya apa, komponennya. Misalkan pertolongan pertama itu komponennya apa saja, oh ada D, A, D, R, A, B, C itu ya. Danger, respon, airway, breathing, sirkulasi. Kemudian nanti tentukan pertanyaannya mau dikotomis ya dan tidak, atau mau modelnya pertanyaan pilihan berganda ataupun pakai skala ordinal maupun bertingkat. Kalau dikotomis itu artinya cuma ada pilihan jawaban. Pernah kan mengisi kuesioner yang setuju, tidak, ya, tidak. Nah, itu ada dikotomis, 2 hal aja. Apakah Anda laki-laki? Ya, tidak. Dikotomis, 2 hal yang ini ya, nggak ada di antara, emang ada itu aja, itu harus dikotomis ya. Nah, kalau pertanyaan terbuka ini biasanya dipakai untuk pertanyaan yang mengapa. Jadi kita ingin tahu sudut pandang responden sebenarnya secara
mendalam gitu, perlu pendapatnya. Kalau sebenarnya dengan jawaban yang sudah ditentukan oleh peneliti ya tidak setuju, kita tidak dapat menggali lagi ya sudut pandang responden itu. Nah, berikutnya adalah teknik penulisan kuesioner. Itu harus jelas, mudah dibaca, kemudian rapi. Kalau ngisi kuesioner kurang rapi, jadi jawabannya bisa jadi tidak baik nanti ya, tidak sesuai dengan kondisi. Nah, ini jangan lupa kalau nanti membuat kuesioner harus ada perkenalan diri, nama peneliti, tujuan penelitian, ada inform consent ya, persetujuan. Nanti dilihat di lampiran skripsi itu akan ada inform penjelasan nama, NIM, apa yang akan dilakukan, ada inform consent. Ini olah data hasil kuesioner, ada beberapa skala. Kemudian ini mungkin dibaca ya, nanti kita diskusikan lebih lanjut di Zoom insyaallah. Jadi ada beberapa jenis skala atau lebih. Nah, ini ada yang pernah lihat kayak ini ya, mungkin skala semantik itu ada 5 pilihan, mulai dari yang paling besar angka 5, paling kecil angka 1. Bagaimana kontrol orang tua terhadap hubungan seksual di luar nikah? Contoh pertanyaan ya. Nanti responnya suruh milih nih dari angka 1 ke angka 5, dia pilih yang mana kecenderungannya. Ini ya diminta responden mengisi kondisi yang paling sesuai dengan dirinya gitu. Agak lebih longgar dibandingkan dikotomis yang iya dan tidak tadi ya. Gitu. Sama ya. Berikutnya skala Goodman. Ini kayak begini ya, iya dan tidak. Jadi dia cuma 2 pilihan, nggak ada di antara. Sudah menikah ya, kalau nggak sudah ya belum, nggak boleh di antaranya kan ya. Anda punya NPWP, ini pertanyaan-pertanyaan yang mutlak. Anda punya orang tua nggak? Udah meninggal ya tidak gitu ya. Bulan depan mau menikah, misalnya saudara sudah menikah, bulan depan menikahnya, sekarang posisinya waktu ngisi kuesioner belum ya, jawabannya belum. Jadi ini mutlak ya. Berikutnya skala Likert. Ini skala ada biasanya pernyataan positif dan negatif ya. Ada mulai sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Ada kunci jawabannya nanti harus berbeda ya. Untuk pernyataan positif itu sangat setuju skornya 1, sebaliknya kalau positif sangat setuju itu skornya 5. Harus hati-hati nih ya. Ini contoh skala Likert ya. Nah, ini skala Likert nanti tuh ada rentang, ini hitung rata-rata minimum maksimum. Belum sih ya, sekarang masih di instrumen, sekedar mengetahui ya. Berikutnya teknik wawancara juga bisa dipakai, tapi ini biasanya dipakai untuk penelitian yang modelnya kualitatif. Kalau untuk S1 ada penelitiannya kuantitatif ya. Ini sebenarnya ingin mengetahui permasalahan secara mendalam, jadi pakai wawancara secara langsung untuk berdialog. Nanti model datanya adalah berupa transkrip hasil wawancara gitu ya. Wawancara itu ada tekniknya terstruktur, tidak terstruktur, semi terstruktur. Jadi ada kayak checklist pertanyaan yang mau ditanyakan, itu berarti terstruktur. Kalau tidak terstruktur ya pokoknya wawancaranya mengalir begitu saja, atau semi gabungan keduanya. Ini kelemahan teknik wawancara, banyak waktu. Satu responden bisa jadi kalau plus curhat jadi berlebihan ya, 2 jam dan seterusnya, bertele-tele dan lain-lain. Tuh. Bisa juga tekniknya observasi, mengumpulkan data itu dengan cara memberikan pengamatan gitu. Misalkan di laboratorium menggunakan subjek tikus penelitian luka bakar misalkan ya, itu berarti kan ya mungkin wawancara sama tikus, ya mungkin juga tikus ngisi kuesioner, tapi observasi terhadap tikus, apanya diobservasi, lama sembuh lukanya, tanda-tanda penyembuhan gitu ya. Ini ada jenis metode observasi, bisa dicermati ya, nanti dibaca silakan. Berikutnya dokumentasi itu menggunakan memperoleh data dari hasil
catatan, transkrip, buku. Tapi kalau di kesehatan mungkin yang umum ya menggunakan rekam medis ya. Kalau prasasti mungkin orang sosial budaya, sejarawan itu ya. Kalau kesehatan mungkin yang umum dipakai adalah rekam medis. Jadi suatu penelitian yang kita juga lihat rekam medis pasien itu. Nah, itu terkait dengan instrumen penelitian. Harapannya setelah mendapatkan materi ini, adik-adik mahasiswa bisa menyusun instrumen penelitian masing-masing dan silakan nanti disimak lembar kerja. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.